Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Ketemu kita di pembahasan fisika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan rangkaian arus searah dengan sub materinya adalah hukum 1 Kirchhoff, rangkaian hambatan listrik dan rangkaian tegangan listrik. Simak dengan seksama, jangan dilewatkan untuk pembahasannya agar kalian semuanya menjadi orang yang hebat. Pembahasan soal dengan KD yang pertama yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah tentang rangkaian arus searah dengan submaterinya adalah hukum 1 Kirchhoff, rangkaian hambatan dan rangkaian sumber tegangan listrik. Nah, untuk membahas soal ini tolong untuk diperhatikan dengan seksama, dan mari kita bahas untuk soal yang nomor 1. Tentukan besar dan arah arus I pada gambar di bawah. Nah, pada gambar di bawah ini ada arus 2 ampere dan 4 ampere menuju satu titik percabangan, kemudian 1 ampere dan 3 ampere meninggalkan titik percabangan tersebut, dan ada I yang nilai dan arahnya belum diketahui. Nah, untuk mencari I yang belum diketahui tadi, maka kita gunakan konsep dari hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Sehingga bisa dinyatakan 2 ditambah 4 arus yang masuk sama dengan 1 ditambah 3 ditambah I arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. 2 ditambah 4 adalah 6 dan 1 ditambah 3 adalah 4, maka selanjutnya kita tuliskan 6 sama dengan 4 plus I, maka besarnya I adalah sama dengan 6 dikurangi 4, dan hasilnya I adalah 2 ampere. Nah, jadi dalam penyelesaian pada nomor 1 ini saya rasa sangatlah mudah untuk bisa dipahami, asal kita tetap memperhatikan konsep dari hukum 1 Kirchhoff. Jadi dengan demikian besarnya I adalah 2 ampere dan arahnya keluar dari titik cabang tersebut atau titik percabangannya. Selanjutnya kita menuju ke nomor soal 2. Pada soal nomor 2 ini, tolong untuk diperhatikan kalimat soalnya adalah tentukan besar dan arah arus I1, I2, I3, dan I4 pada gambar rangkaian di bawah. Nah, sudah terlihat rangkaiannya ada I1 yang menuju pada titik A dan ada 18 ampere yang meninggalkan titik C. Maka sudah jelas di sini besarnya I1 sama dengan 18 ampere. Nah, dengan menggunakan konsep hukum Kirchhoff tadi, maka kita bisa selesaikan soal nomor 2 ini. Pada titik A, I1 sama dengan 18 ampere. Nah, I1 sama dengan 18 ampere ini berarti sama dengan tadi yang masuk di titik A, yang meninggalkan adalah di titik C. Arus yang masuk sama dengan arus yang meninggalkan suatu titik percabangan. Sehingga dengan demikian besarnya I1 sudah jelas sama dengan 18 ampere. Perhatikan pada jalannya arus dari titik A
yaitu I1 masuk di A ditinggalkan oleh I2 dan 7 ampere. Dengan data yang ada tersebut, maka kita bisa menentukan berapa besarnya I2. I2 sama dengan I1 dikurangi 7 ampere. Nah, I1-nya tadi 18 ampere, maka besarnya I2 itu selanjutnya bisa kita tuliskan sama dengan 18 ampere dikurangi 7 ampere sama dengan 11 ampere. Nah, selanjutnya pada titik B, coba perhatikan pada titik B, itu arus yang menuju pada titik B adalah I2 dan ada lagi arus yang menuju titik B adalah 4 ampere, serta untuk I3-nya pada titik B adalah meninggalkan. Maka nantinya bisa kita selesaikan besarnya I3 adalah sama dengan besarnya I2 ditambah dengan 4 ampere. Nah, dari gambar tersebut bisa kita tentukan besarnya I3. I2 menuju B, 4 ampere menuju B, dan I3 meninggalkan titik B, maka I3 sama dengan 4 ampere ditambah I2. I2-nya adalah 11 ampere, maka besarnya I3 adalah 4 ampere ditambah 11 ampere, sama dengan 15 ampere. Pada titik C, arus yang menuju titik C adalah I3 dan I4, yang meninggalkan adalah 18 ampere. Nah, sudah kita perlihatkan gambarnya. Jadi untuk pada titik C ini, I3-nya menuju dan I4-nya juga menuju titik C, 18 ampernya meninggalkan titik C. Sehingga dengan demikian untuk mencari besarnya I4 bisa dicari dari hukum 1 Kirchhoff tadi, yaitu I3 ditambah I4 sama dengan 18 ampere, sehingga I4 sama dengan 18 min I3, I3-nya 15, maka I4 adalah 3 ampere. Jadi besarnya arus I1 sama dengan 18 ampere, I2 11 ampere, dan I3-nya adalah 15 ampere serta I4-nya 3 ampere. Lanjut untuk nomor 3. Rangkaian di bawah diketahui I1 banding I2 banding I3 sama dengan 5 banding 6 banding 7. I4-nya dibanding I5 adalah 2 banding 3. Hitunglah, nah ini adalah kalimat soal ya. Hitunglah besarnya I1, I2, I3, I4, dan I5. Nah, perhatikan pada skema rangkaian di bawahnya ada 4 buah resistor atau hambatan yang disambungkan secara paralel. Yang di atas ada 2 paralel, kemudian hasilnya diparalelkan dengan yang di bawahnya 2 buah. Arus mengalir dari titik cabang sebelah kiri 36 ampere. Nah, untuk mengetahui berapakah besarnya I1, I2, I3, I4, dan I5, sekarang dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa 36 ampere tadi dibagikan ke I1 dan I1 dibagikan ke I4 dan I5. Nah, selain itu 36 ampere dibagikan ke I2 dan I3 menuju ke hambatan yang selanjutnya. Nah, kita selesaikan untuk soal nomor 3 ini dengan tetap menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Di titik B, I-nya adalah 36 ampere. Nah, selanjutnya I1 dibanding I2 banding I3 sama dengan 5 banding 6 banding 7. Nah, jumlah perbandingannya adalah sama dengan 5 tambah 6 tambah 7 adalah 18. Jumlah arusnya I1 ditambah I2 tambah 3 adalah sama dengan 36
ampere. Dengan data tersebut maka kita bisa menentukan berapa besarnya I1, I2, dan I3 sebelum menentukan besarnya I4 dan I5. I1 berarti 5/18 kali 36 ampere sama dengan 10 ampere. Nah, untuk besarnya I2 dengan cara yang sama bisa kita tentukan dari melihat angka perbandingannya adalah 6 untuk I2-nya, maka nilai atau besarnya arus I2 adalah I2 sama dengan 6/18 dikalikan 36 ampere sama dengan 12 ampere. Nah, I1 sudah 10 ampere, I2 12 ampere. Untuk I3-nya adalah 7 dibagi 18 kali 36 ampere sama dengan 14 ampere. Nah, selanjutnya untuk mencari I4 dan I5, perhatikan besarnya I1. Ya, I4 dibanding I5 sama dengan 2 dibanding 3, berarti jumlah perbandingannya adalah 5. I4 ditambah I5 adalah sama dengan I1 yang besarnya 10 ampere. Dengan demikian maka untuk selanjutnya I4 dibanding I5 sama dengan 2 dibanding 3, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa jumlah perbandingannya adalah 5, sehingga untuk besarnya I4 sama dengan 2/5 kali 10 ampere sama dengan 4 ampere, dan I5 3/5 kali 10 ampere sama dengan 6 ampere. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 4. 3 buah hambatan dirangkaikan seri seperti pada gambar di samping, ya. Nah, jika R1 sama dengan 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3 adalah 3 ohm, dan dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sebesar 9 volt, maka hitunglah besarnya beda potensial pada masing-masing hambatan listrik. Kita perhatikan gambar rangkaiannya. Nah, R1, R2, R3 disambungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt. Ya. Nah, untuk hambatan secara seri, mencari tegangan pada R1, R2, dan R3, pertama-tama harus kita cari dulu besarnya hambatan total seri tersebut untuk menghitung berapa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian hambatan seri ini. Dengan rumus V sama dengan I kali RS, yaitu hambatan total seri, di mana hambatan total seri RS itu bisa dicari dengan perumusan RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. R1-nya 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3-nya adalah 3 ohm. Maka kita tuliskan 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 12 ohm. Nah, itu adalah nilai hambatan total rangkaian seri R1, R2, dan R3. Selanjutnya baru kita mencari berapa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dengan menggunakan perumusan I sama dengan V per RS sama dengan 9/12 sama dengan 3 ampere. Nah, setelah diketemukan arusnya yang mengalir pada rangkaian seri tersebut, baru kita bisa menentukan besarnya beda potensial atau tegangan listrik yang ada pada R1, R2, dan R3. Misalnya pada R1 adalah V1, besarnya adalah I kali R1 sama dengan 3/4 kali 4 sama dengan 3 volt. Dan untuk pada R2 kita nyatakan dengan V2. Jadi V2 sama dengan I kali R2 sama dengan 3/4 kali 5 sama dengan 3,75 volt. Dan pada R3 adalah V3. Nomor 5, 3 buah hambatan dirangkaikan paralel
seperti pada gambar ya. Gambarnya nanti akan saya taruhkan di samping. Jika R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 18 ohm, dan R3 36 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sebesar 9 volt. Hitunglah besar kuat arus listrik masing-masing hambatan tersebut. Perhatikan rangkaiannya, ada 3 hambatan yang diparalel, R1, R2, dan R3. Dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 9 volt. Nah, 9 volt itu adalah gaya gerak listriknya ya. Kita selesaikan. Untuk mencari besarnya arus pada R1, R2, dan seterusnya, kita gunakan I1 sama dengan V per R1 sama dengan 9 per 12 sama dengan 0,75 ampere. Dan besarnya I2 adalah arus yang mengalir pada R2 dapat dilakukan dengan rumus yang sama, yaitu I2 sama dengan V per R2 sama dengan 9 per 18 sama dengan 0,5 ampere. Dan seterusnya untuk arus yang ada pada R3 adalah I3 V per R3 sama dengan 9 per 36 sama dengan 0,25 ampere. Next, saya lanjut untuk soal yang nomor berikutnya adalah 6. Nah, 3 buah hambatan dirangkaikan seri paralel seperti pada gambar ya. Gambarnya di samping. Jika R1 sama dengan 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 adalah 3 ohm, dihubungkan dengan sumber listrik sebesar 12 volt, maka hitunglah besarnya tegangan dan kuat arus masing-masing pada hambatan tersebut. Perhatikan gambarnya. Nah, ini rangkaian campuran ya, seri paralel. R1 kemudian diserikan dengan R2 dan R3 yang diparalelkan, dihubungkan dengan sumber tegangan listrik V. Baiklah, mari kita selesaikan soal tersebut dengan menggunakan hukum Ohm yang perlu kita perhatikan dan juga hukum Kirchhoff ya, hukum 1 Kirchhoff. Kita cari dulu besarnya hambatan total serinya adalah R1 ditambah R paralel dari R2 dan R3 tadi yang disambungkan secara paralel. Nah, kita harus mencari dulu R paralelnya, berapa besarnya. Seper Rp sama dengan seper R2 plus seper R3. R2-nya adalah 6 dan R3-nya adalah 3 ohm, maka seper Rp sama dengan seper 6 plus seper 3. Pembaginya kita samakan menjadi per 6, maka seper 6 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 3 per 6. Maka hambatan total paralelnya, Rp-nya adalah 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Akhirnya sudah ketemu R paralelnya, baru kemudian kita mencari berapa besarnya tegangan dan kuat arus pada masing-masing hambatan ini. IR1, arus yang mengalir pada R1 adalah V per RS sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. V-nya 12, hambatan total serinya adalah 6. Dan seterusnya untuk arus pada R2 dan R3 kita selesaikan setelahnya. Kita tentukan dulu besarnya VR1 atau tegangan R1 sama dengan IR1 kali R1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Nah, selanjutnya kita cari berapa besarnya tegangan pada R2 dan tegangan pada R3. Nah, tegangan pada R2 dan tegangan pada R3 besarnya adalah V min VR1. Jadi untuk mencari I pada R2 dan R3 kita tentukan dulu tegangannya, yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4 volt. Dengan diketahuinya tegangan yang ada pada R2 dan R3,
yang besarnya 4 volt, maka kita akan bisa menentukan berapa besarnya I pada R2, yaitu VR2 per R2 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3 ampere. Sedangkan untuk I pada R3 adalah VR3 per R3 sama dengan 4/3 ampere. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Perhatikan gambar di bawah. Panjang kawat AC sama dengan 80 cm dan jarum galvanometer menunjukkan angka 0 ketika galvanometer menunjukkan angka 0 ketika colok ukur berada di titik B sejauh 60 cm dari A. Tentukan nilai hambatan Rx seperti pada gambar ini. Di R sama dengan 120 ohm, Rx dicari besarnya, ada galvanometer, kemudian kawat pengantar yang digunakan adalah panjangnya A sampai C, dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Nah, untuk mencari berapa besarnya Rx, tadi di soal disebutkan digeser-geser dari sepanjang A sampai C, dan berada pada titik B, itu galvanometer menunjukkan angka 0, berarti rangkaian tersebut sudah dalam keadaan setimbang. Kalau sudah dalam keadaan setimbang, maka bisa digunakan konsep dari jembatan Wheatstone ini. Jadi rangkaian ini kita selesaikan dengan metode jembatan Wheatstone untuk mencari besarnya hambatan yang belum diketahui nilainya. Di mana untuk perumusan dari jembatan Wheatstone tadi adalah besarnya perkalian hambatan yang saling berhadapan sama dengan besarnya perkalian hambatan yang saling berhadapan lainnya. Nah, di sini Rx berhadapan dengan panjang kawat AB, sedangkan R 120 ohm berhadapan dengan panjang kawat sebesar BC. Sehingga dengan demikian perkalian Rx kali AB akan sama dengan R kali BC. Nah, Rx dikalikan AB-nya 60 cm sama dengan 120 kali BC-nya 80 dikurangi 60 cm. Dari AC dikurangi AB. Maka Rx sama dengan 120 kali 20 dibagi 60 dan kita dapatkan hasilnya besarnya Rx adalah sama dengan 40 ohm. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping nanti hitunglah besarnya A, GGL totalnya atau gaya gerak listrik totalnya, B, hambatan dalam totalnya, dan C, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Perhatikan gambarnya, ada 3 buah sumber tegangan listrik yang masing-masing nilainya 6 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, 12 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, 6 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm untuk diberikan pada beban yang nilai hambatannya adalah 3,5 ohm. Nah, besarnya gaya gerak listrik totalnya, GGL totalnya A, adalah epsilon T sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3 karena menggunakan 3 buah sumber tegangan ya. Epsilon 1 6, epsilon 2 12, epsilon 3 adalah 6 volt. Maka selanjutnya kita tuliskan epsilon totalnya adalah sama dengan, dan seterusnya untuk mencari jawaban pada soal B, hambatan dalam totalnya bisa dicari dengan rumus seri. Total serinya adalah R1 plus R2 plus R3
yaitu 1 ditambah 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 2,5 ohm ya. Jadi besarnya 2,5 ohm, yaitu I sama dengan epsilon total dibagi R plus RT total. R besar adalah hambatan luar, R kecil adalah hambatan dalamnya. Nah, dengan memasukkan nilainya, epsilon T adalah 24, R hambatan luarnya 3,5 dan hambatan dalam totalnya 2,5, maka kuat arus listrik yang mengalir akan bisa kita ketemukan. Jadi 24 dibagi 3,5 plus 2,5 sama dengan 4 ampere. Oke, soal yang nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah titik 2 A GGL totalnya, gaya gerak listrik totalnya, B hambatan dalam totalnya, dan C adalah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Perhatikan gambarnya, ini adalah merupakan rangkaian paralel dari 4 buah sumber tegangan listrik yang masing-masing nilainya 6 volt dan hambatan dalamnya adalah 1 ohm. Untuk dihubungkan dengan sebuah beban yang hambatannya adalah 2,75 ohm. Kita selesaikan. Untuk A, gaya gerak listrik totalnya adalah epsilon T sama dengan epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dan epsilon 4. 6 volt. Kita lanjutkan untuk mencari hambatan dalam totalnya. Dan dirumuskan 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per R4 sama dengan 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 sama dengan 4 per 1. Sehingga R totalnya adalah 1 per 4 ohm. Nah, setelah diketemukan R totalnya, maka kita bisa mencari berapa I yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar I sama dengan epsilon total dibagi R besar ditambah RT kecil. Nah, epsilon totalnya tadi adalah 6 volt, hambatan luar R besarnya adalah 2,75 ohm, dan R total hambatan dalamnya adalah 0,25, maka 6 per 2,75 plus 0,25 adalah 3 sama dengan 2 ampere. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Demikian tadi pembahasan soal yang ada kaitannya dengan rangkaian arus searah. Submaterinya adalah hukum 1 Kirchhoff, rangkaian hambatan, dan rangkaian sumber tegangan listrik. Semoga Anda semuanya bisa memahami dengan baik. Semoga Anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi orang yang nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.